perizinan air tanah itu apa sih? Mengapa izin ini tuh penting untuk dimiliki sama pelaku usaha? Oke, perizinan air tanah itu secara sederhananya adalah persetujuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha atau siapapun yang memanfaatkan air tanah. Nah, kenapa sih hal ini penting? Nah, hal ini penting itu adalah untuk menjaga air tanah yang dimana adalah sumber daya alam yang terbatas, supaya kita bisa memanfaatkan air tanah secara terus-menerus. Siapa aja nih yang wajib memiliki izin? Apakah semua orang yang mengambil air tanah itu wajib izin nggak sih, Bu? Nah, kalau untuk izin air tanah, kita memiliki dua kategori, yaitu pengusahaan dan juga persetujuan. Kalau untuk pengusahaan itu adalah untuk pelaku usaha yang memang mengusahakan air tanah, jadi memakai air tanah untuk usahanya. Untuk kategori persetujuan itu adalah untuk pertanian rakyat, sementara untuk persetujuan itu adalah untuk masyarakat sehari-hari, di mana debit yang dia butuhkan itu adalah lebih dari 100 meter kubik per hari. Baik. Atau juga untuk misalnya untuk pertanian atau untuk lembaga pemerintahan atau kebutuhan sosial lainnya. Baik, berarti yang kurang dari 100 meter kubik per hari itu berarti tidak perlu berizin ya, Bu ya. Kemudian setelah memiliki izin nih para pelaku usaha itu apa sih benefitnya atau manfaatnya? Oke. Nah, untuk pelaku usaha atau kelompok masyarakat yang memiliki perizinan air tanah, itu manfaatnya adalah satu, memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan air tanah. Yang kedua, itu adalah mendukung kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Dan yang ketiga adalah memudahkan proses pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah, lalu juga membantu menjaga kelestarian air tanah, dan juga mendukung keberlanjutan kegiatan usaha. Untuk mengajukan izin ini, air tanah ini, dokumen apa aja sih yang dibutuhkan? Oke, sebenarnya kalau untuk pengajuan untuk jenis permohonan baru, perpanjangan, ataupun penataan itu kan memiliki persyaratan yang berbeda. Secara umum itu yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah data administrasi, surat pernyataan, gambar konstruksi. Nah, mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, itu bisa hubungi call centernya kami gitu. Baik, nanti untuk call centernya ada di sini ya. Nah, selanjutnya untuk alur perizinan ini seperti apa? Pengajuannya apakah sudah bisa melalui OSS RBE atau bagaimana? Oke, kalau untuk pengusahaan itu bisa melalui OSS yang nantinya permohonan itu akan diintegrasikan atau terdirect langsung ke aplikasi ESDM, yaitu inline. Nah, kalau untuk persetujuan itu bisa Bapak Ibu lakukan melalui aplikasi ESDM. Sejauh ini kira-kira apa saja kendala atau kesulitan yang ditemui masyarakat ya, Bu ya, untuk mengajukan perizinan air tanah ini? Nah, kalau misalnya kendala, mungkin karena perizinan air tanah ini merupakan banyak pelaku usaha yang memang membutuhkan izin tersebut, sehingga antriannya mungkin sedikit banyak ya, gitu. Jadi mungkin pelaku usaha bisa membantu kami untuk menyiapkan data-data dengan benar, misalnya data lokasi usahanya apakah sesuai, lalu koordinatnya apakah sudah benar, gitu, sehingga prosesnya itu tidak bolak-balik kembali ke pelaku usaha, begitu. Baik, biar lebih cepat ya, Iya, Bu ya? betul. Baik. Nah, untuk aspek konservasi nih, Bu, kenapa konservasi ini menjadi perhatian utama ketika pemberian izin? Gitu? Oke, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa air tanah itu merupakan sumber alam yang dapat mengalami penurunan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, oleh sebab itu, melalui proses perizinan ini, pemerintah itu memastikan bahwa pengambilan air tanah ini sesuai dengan kondisi dan juga prinsip konservasi, sehingga ya air tanah itu tidak hanya kita nikmati di generasi kita saja, tapi sampai ke anak cucu kita. Baik.